Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Haifa Zuhairah dari kelompok C yang akan mempresentasikan terkait proyek kami yaitu Fieldcare. Kami percaya bahwa Fieldcare adalah solusi inovatif yang dapat membantu masyarakat mengatasi tantangan dalam menjaga kesehatan mental mereka secara praktis, aman, dan tanpa stigma. Fieldcare adalah aplikasi kesehatan mental berbasis teknologi yang kami rancang untuk memberikan ruang aman dan inklusif kepada masyarakat dalam mengelola stres dan kecemasan. Dengan pendekatan strategis yang akan saya paparkan, kami optimis Fieldcare mampu menjadi solusi utama dalam industri kesehatan mental. Lalu, apa yang membuat Fieldcare menjadi pilihan investasi yang tepat? Kami memiliki 4 solusi, yakni kami menawarkan pendekatan inovatif dan ramah pengguna. Lalu, dukungan yang kami berikan terpercaya, aman, dan mudah diakses. Lalu, kami menjawab kebutuhan besar masyarakat yang selama ini belum terpenuhi. Dan terakhir, teknologi yang kami kembangkan tidak hanya berdampak secara bisnis, tetapi juga secara sosial. Berikut adalah permasalahan utama yang ingin kami selesaikan melalui Fieldcare. Pertama, banyak orang takut membicarakan kesehatan mental karena khawatir privasi mereka tidak terjaga. Lalu yang kedua, tidak ada cara yang mudah untuk memantau kemajuan kesehatan mental secara objektif. Ketiga, aktivitas yang mendukung kesehatan mental sering terlupakan karena kesibukan. Keempat, kurangnya ruang aman untuk berbagi perasaan membuat banyak orang merasa kesepian. Dan terakhir, akses ke konselor profesional terpercaya secara online masih terbatas. Dengan memahami masalah ini, kami menciptakan Fieldcare sebagai jawaban yang dibutuhkan. Setelah melihat besarnya tantangan di bidang kesehatan mental, kami ingin memperkenalkan solusi yang telah kami kembangkan. Solusi ini dirancang untuk mendukung pengguna dalam memahami dan mengelola kesehatan mental mereka dengan cara yang sederhana, personal, dan efektif. Nah, solusi yang pertama itu ada Daily Journal. Fitur ini yang dapat diakses oleh pengguna untuk menuangkan isi hati mereka secara digital. Lalu ada fitur tes kesehatan mental. Ini untuk mengevaluasi kesehatan mental pengguna melalui serangkaian pertanyaan singkat mengenai gejala dan perasaan mereka. Lalu yang ketiga ada mood tracking. Fitur untuk melacak suasana hati pengguna secara harian melalui selfie yang diambil oleh pengguna. Selanjutnya ada fitur Guidance Hub, yakni fitur aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menghubungi dan membuat janji temu dengan psikolog. Selanjutnya ada Meditation. Aplikasi ini memiliki fitur untuk meditasi dengan panduan audio yang menenangkan dan pengaturan durasi sesi sesuai preferensi pengguna. Lalu ada Mental Progress, fitur untuk melacak kemajuan mental termasuk mood harian, presentasi kemajuan, dan streak serta laporan kemajuan yang dapat diekstrak atau diekspor. Lalu ada ruang komunitas, fitur untuk ruang komunitas yang memungkinkan pengguna berbagi cerita, pengalaman, dan mendapatkan dukungan dari anggota komunitas. Selanjutnya ada fitur chat anonim, fitur yang mendukung pengguna untuk melakukan sesi chatting dengan pengguna lainnya tanpa mengetahui identitas masing-masing. Dan terakhir itu ada artikel dan edukasi. Fitur ini untuk mengakses artikel dan edukasi tentang kesehatan mental, termasuk artikel populer ataupun artikel kategori seperti seri edukasi, depresi, dan self-care. Selanjutnya, bagian ini membandingkan harga layanan di sumbu horizontal dan kinerja layanan di sumbu vertikal. Kuadran kiri bawah menunjukkan layanan seperti e-curhat dan sahabatku dengan harga rendah tetapi fitur dan fleksibilitas terbatas. Kuadran kanan atas diisi oleh Halo Dokter dan Bicarakan ID yang menawarkan fitur lengkap namun dengan harga tinggi. Nah, Fieldcare
hadir di posisi yang strategis, lower price dengan higher performance. Dengan harga terjangkau, Fieldcare menawarkan fitur lengkap dan fleksibilitas tinggi yang setara dengan layanan premium. Ini menjadikannya solusi yang inklusif dan bernilai tinggi bagi pengguna dan berbagai kalangan. Jika kita melihat data dari WHO tahun 2023, ada 76,6 juta orang di Asia Tenggara yang menghadapi gangguan jiwa. Ini menunjukkan betapa besar tantangan yang kita hadapi. Dari angka tersebut, 32 juta orang berada di Indonesia menjadikannya salah satu pasar terbesar di kawasan ini. Namun, kami tidak hanya melihat angka-angka besar ini. Fokus kami adalah bagaimana menjangkau orang-orang yang benar-benar membutuhkan solusi. Kami menargetkan 10% dari populasi tersebut, yaitu 3,2 juta orang yang berpotensi menggunakan aplikasi kesehatan mental kami. Ini adalah peluang nyata untuk memberikan dampak positif sekaligus menciptakan pertumbuhan bisnis yang signifikan. Aplikasi kesehatan mental kami dirancang untuk menjawab kebutuhan yang mendesak ini. Dengan pendekatan yang terjangkau, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, kami percaya bahwa ini adalah langkah awal untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Lalu, untuk model bisnis, Fieldcare menggabungkan pendekatan B2C, B2B, dan B2G. Yang dimana untuk B2B, perusahaan dapat membeli paket layanan untuk karyawan mereka sebagai bagian dari program kesehatan mental perusahaan. Lalu untuk B2G, laporan kemajuan mental bisa digunakan oleh pemerintah untuk memantau tingkat kesehatan mental masyarakat. Lalu untuk B2C Guidance Hub, pembayaran per sesi. Pengguna membayar untuk setiap sesi konsultasi dengan profesional, baik psikolog, konselor, atau terapis, sesuai kebutuhan mereka, tanpa komitmen langganan bulanan atau tahunan. Lalu untuk B2C artikel, sekali bayar langsung bisa akses ke banyak artikel atau jurnal eksklusif. Yang dimana kedepannya kami memiliki 3 fokus utama, yaitu yang pertama memperluas jangkauan pengguna di seluruh Indonesia, lalu yang kedua menjalin kerjasama strategis dengan lembaga kesehatan mental dan pemerintah, dan terakhir mengembangkan fitur aplikasi berdasarkan masukan pengguna untuk terus relevan. Sebagai perwakilan kelompok C, saya percaya bahwa Fieldcare memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak positif yang nyata di bidang kesehatan mental. Mungkin terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Saya dan teman-teman kelompok saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan jika ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.